Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di Hidrografi 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang tidal harmonics analysis gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya kita bisa memprediksi pasut berdasarkan pasut yang sudah kita amati di lapangan, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita akan mengingat-ingat kembali pertemuan kita mungkin 2-3 minggu lalu ya terkait bagaimana pergerakan relatif antara bumi, bulan, dan matahari umumnya ya, atau khususnya sebenarnya, dan juga bumi dengan benda-benda lainnya itu bisa menghasilkan atau menyebabkan adanya perubahan muka air laut. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah materinya. Tentunya kalau kita mau memprediksi gitu ya, pasang surut besok, kira-kira besok pasang itu jam berapa, ketinggiannya kira-kira berapa, maksimumnya, lalu surut kira-kira kapan, dan surutan maksimumnya kira-kira seberapa jauh gitu ya. Nah, tentunya sebelum kita dapat memprediksi, kita harus belajar dulu basic-basicnya gitu kan ya, bagaimana sih caranya kita mendefinisikan gitu ya, bahwa fenomena pasut gitu ya, gelombang yang kalian lihat selama ini, kemarin di beberapa tugas itu, kok bisa bentuknya seperti itu. Nah, itu yang akan kita pelajari seperti biasa gitu ya, jadi basic-basicnya dulu ya. Basic principles gitu ya. Jadi kita sudah tahu gitu ya bahwa yang namanya pasut itu terjadi atas berbagai fenomena alam gitu ya di sini. Nah, karena real world system gitu ya, apa yang kita lihat itu sangat-sangat kompleks gitu ya, tentunya susah sekali untuk membuat sebuah model matematika yang sempurna. Karena kalian udah tahu ya, ada hubungan antara bumi dengan bulan gitu ya. Bulannya dalam berapa hari dia mengitari bumi gitu kan ya, setiap berapa minggu kamu dapat bulan baru, terus bulan purnama, ada juga bulan yang setengah gitu kan ya. Lalu bumi juga mengitari matahari selama berapa lama gitu kan ya. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya memang periodik dan lebih mudah dimodelkan. Tapi ada beberapa hal juga yang tidak semudah itu dimodelkan gitu ya. Bagaimana dengan interaksi antara misalnya bumi dengan benda-benda langit yang bukan bumi, bulan maupun matahari gitu kan ya. Lalu bagaimana dengan prinsip-prinsip yang laut dangkalnya gitu kan ya, bagaimana prinsip-prinsip yang terjadi akibat misalnya perubahan kemiringan antara satu titik dengan titik lain gitu ya. Jadi banyak sekali yang harus kita masukkan kalau kita pengen memodelkan pasang surut yang sempurna gitu. Tapi setidaknya kita bisa justru memanfaatkan prinsip reverse engineering gitu. Jadi kita amati dulu pasutnya ya, gitu kira-kira observe dulu di satu titik atau di beberapa titik gitu ya. Lalu kita analisa hasilnya gitu. Karena apa? Karena pada prinsipnya sebuah tidal curve atau kurva pasut gitu ya, sekompleks apapun itu pada prinsipnya adalah dia dibentuk dari beberapa simple sine curves gitu. Jadi kalian ingat ya bahwa gelombang sinus itu kan sesimpel ini ya. Jadi ada 0 gitu kan, ada pi di sini kan atau 90 derajat, ada 2 pi gitu. Oke? Ya. Jadi dia juga punya amplitudenya berapa gitu kan ya, dan wavelength-nya kira-kira berapa gitu, lambdanya berapa. Nah, semua tipe gelombang gitu ya, semua yang kita segala hal yang kita bisa amati di bumi itu sebenarnya mengikuti prinsip sinus ini gitu ya. Ada yang prinsipnya itu sinusnya itu dia diurnal gitu ya. Jadi dalam satu hari itu dia satu puncak satu puncak satu lembah. Ada yang dua puncak dua lembah gitu ya semi diurnal. Bahkan ada yang sifatnya quarter diurnal gitu. Jadi 4 puncak 4 lembah kira-kira seperti itu. Nah, jadi intinya kalau kita punya, katakan ya, ini gelombang yang terjadi akibat misalnya interaksi bulan dengan bumi misalnya gitu ya. Lalu ada gelombang yang terjadi akibat apa ini? Lalu ada gelombang yang terjadi akibat apa lagi? Nah, ini kalau kita tambah-tambahin akhirnya kita mendapatkan si kurva pasut yang seperti yang kalian lihat di tugas-tugas yang sebelumnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dari pengamatan kita justru bisa dekomposisi itu menjadi beberapa gelombang sinus yang lebih simpel. Ya. Nah, setiap kurva gitu ya, setiap gelombang yang kalian dapatkan dari pecahan-pecahan itu kita sebut sebagai, kalau bahasa Inggrisnya konstituen, kalau bahasa Indonesianya itu adalah konstanta pasut ya. Konstanta pasut. Ya.
Dan dia itu pokoknya merepresentasikan sebuah pergerakan yang harmonik gitu ya. Jadi kalau kalian ingat-ingat gitu ya di slide-slide sebelumnya gitu kan ya, bahkan perbedaan antara jarum jam dengan jam matahari itu ada siklus harmoniknya gitu. Ada perbedaan yang sifatnya kalau saya ingat gitu ya, dia antara diurnal atau semi diurnal, tapi panjang dia terjadi dalam 1 tahun. Nah, setiap konstanta pasut itu merepresentasikan si simple harmonic motion ini gitu. Nah, bisa aja si pergerakan ini itu adalah astronomi gitu ya. Jadi antara bulan yang mengelilingi bumi gitu kan ya, atau kombinasi antara bulan dengan matahari yang mengefek ke bumi gitu kan ya, atau yang terjadi di lautan sendiri, misalnya resonansi dari shallow water gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu gelombang, itu tentunya sifatnya berbeda di area yang laut dalam dengan laut dangkal ya. Dan untuk yang konstanta dengan periode yang paling panjang itu adalah di 18,6 tahun. Harusnya kalian udah tahu ini apa ya. Kalau lupa silakan kembali ke kuliah-kuliah sebelumnya atau nanti kita ngobrol di kelas. Nah, percaya nggak percaya gitu ya, ternyata hingga saat ini ditemukan ada 600 konstanta pasut yang bisa membentuk sebuah pasut di suatu daerah. 600 ya, jadi luar biasa banget. Nah, jadi saat karakteristik dari konstanta-konstanta pasut ini kita sudah ketahui, nah kita bisa akhirnya memodelkan kira-kira di masa depan pasutnya seperti apa. Karena kan sifatnya harmonik ya, jadi kalau kita udah pisah-pisahin, oh oke, gelombang yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, segala macam ya, kita punya gelombangnya, artinya kita tinggal modelin aja, oh oke, kita ulang gelombang ini selama berapa tahun gitu ya, nanti tahun keberapa, kalian udah punya gelombang pasut perkiraan untuk sampai tahun keberapa, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, jadi tentunya the more constituents that are involved ya, semakin banyak kamu punya konstanta, tentunya prediksi pasutnya akan semakin aktual gitu ya, akan semakin mirip dengan yang terjadi di dunia nyata. Ya. Nah, apa saja sih konstanta pasut ini? Kita akan pelajari di segmen kedua.